Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bisa berkumpul kembali dalam perkuliahan matematika. Untuk pertemuan kedua kali ini kita masuk ke pembahasan soal aritmatik ya. Pembahasan soal aritmatik khususnya kita akan mengenal apa itu jumlah hari dan apa itu selisih hari. Oke. Untuk mengenal jumlah hari itu apa, selisih hari itu apa, logika paling mudahnya seperti ini. Kita jawab dulu terkait dengan pertanyaan nomor 1. Oke, kita langsung saja ya. Ini pertanyaan nomor 1 adalah sebagai berikut. Berapa jumlah hari dihitung dari tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 30 Januari 2019. Jumlah hari dihitung dari tanggal 1 Januari sampai 30 Januari. Maka jawabannya pasti adalah 30 hari. Ya enggak? Jumlah hari dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Berarti jawabannya adalah 30 hari. Jumlah hari dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Januari. Pasti jawabannya adalah tanggal 30. Hal ini akan berbeda kalau yang ditanyakan adalah selisih hari. Nah, contoh paling kecil kita coba hitung yang nomor 2. Berapa selisih hari antara tanggal 6 Mei 2019 dan tanggal 30 Mei 2019. Selisih antara tanggal 6 sampai tanggal 30. 6 Mei sampai tanggal 30. Berarti bagaimana selisihnya? Selisih hari antara tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei, otomatis caranya adalah tinggal kita kurangkan saja. 30 dikurangi berapa? 6. 30 Mei ya dikurangi dengan 6. Hasilnya pasti adalah 24. Jadi selisih hari sama dengan 24 hari. Gitu. Nah, coba kita pahami ya antara jumlah hari dan selisih hari. Coba kita buat rumus untuk menghitung jumlah hari. Contoh ya, dalam soal yang nomor pertama ini, tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Januari itu berapa hari? Caranya kalau kita rumuskan, maka tanggal 30 ya dikurangi dengan tanggal 1 ya. Dan harus ditambahkan rumus 1 sama dengan 30. Jadi untuk jumlah hari itu ada rumus tambahan berupa angka 1. Tapi untuk selisih hari itu tanpa ada penambahan angka 1. Kenapa demikian? Karena nah ini bedanya jumlah hari dan selisih hari. Jumlah hari itu dihitung dari tanggal pertama jumlah hari itu dihitung. Jadi tanggal pertama dari perhitungan jumlah hari itu pasti dihitung. Makanya kalau jumlah hari dari tanggal 1 sampai tanggal 30 berarti 30 hari. Karena apa? Karena tanggal 1 Januari itu dihitung. Maka di sini harus ditambah 1. Gitu loh. Karena plus 1 itu maksudnya adalah tanggal pertama itu dihitung. Tetapi kalau selisih hari tidak. Kalau selisih hari
tanggal pertama yaitu tanggal 6 Mei itu tidak dihitung di dalam perhitungan. Maka rumusnya cukup 30 dikurangi 6 saja. Jadi seperti itu bedanya jumlah hari dan selisih hari. Jadi jumlah hari itu adalah total dari tanggal pertama sampai tanggal yang diinginkan, tanggal yang diinginkan, atau tanggal yang diinginkan sampai tanggal akhirnya lah. Akhir perhitungan diakhiri pada tanggal berapa. Nah, itu. Tapi kalau selisih hari ya, selisih hari itu dia tidak total, melainkan adalah apa ya? Perbedaan hari atau perbedaan perbedaan jangka hari, perbedaan lompatan hari ya, atau istilahnya perbedaan jangka hari lah. Jangka hari dari tanggal pertama sampai tanggal yang diinginkan. Artinya nanti tanggal pertama ini tidak dihitung. Ya. Kalau di sini tanggal pertama ini dihitung. Nah, gitu. Itulah bedanya jumlah hari dan selisih hari. Contoh lagi, supaya kalian paham. Seandainya di sini saya akan tanyakan, berapa selisih hari dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Januari? Nah, maka cukup kalian tulis rumusnya adalah tanggal 30 dikurangi tanggal 1. Nah, gitu. Ya. Maka selisih harinya adalah 29 hari. Artinya apa? Tanggal 1 Januari itu tidak dihitung dalam perhitungan selisih hari. Ya. Jadi langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai tanggal 30. Maka akan menemukan tanggal 29 hari. Nah, contoh lagi kalau jumlah hari sekarang. Jumlah hari mulai dari tanggal 6 Mei sampai 30 Mei ya. Maka cara ngitungnya gimana? Tinggal 30 yaitu ini ya, tanggal 30 dikurangi dengan tanggal 6 ya. Ditambah dengan 1. Itu rumus. Kenapa kok ditambah 1? Karena prinsipnya kalau jumlah hari tanggal pertama dari perhitungan dihitung 1 hari, maka harus ditambah 1 gitu loh. Maka hasilnya adalah 25 hari. Tunggu. 25 hari. Itulah bedanya jumlah hari dan selisih hari. Oke, paham ya? Oke, paham. Selanjutnya ada yang perlu kalian pahami lagi. Kita coba masuk ke pertanyaan nomor 3. Ya. Nomor 3, berapa jumlah hari? Ya, kita ingin jumlah hari ya ini. Berapa jumlah hari dihitung dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 11 Maret 2019. 1 Januari sampai 11 Maret 2019.
Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah mudah. Kita kalkulasikan semua hari mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 11 Maret. Nah, maka caranya adalah seperti ini. Ya, saya tulis dulu soalnya. Jumlah hari tanggal 1 Januari sampai 11 Maret. Nah, gini ya. Maka nanti cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Januari ini ada berapa jumlah harinya? Jumlah hari di dalam Januari pasti ada 31 hari ya. Lalu setelah itu Februari. Nah, ini kan kita lihat tahunnya adalah tahun 2019 ya. Tahun 2019 ini termasuk tahun biasa atau tahun Basitoh ya. Nanti saya akan jelaskan pertemuan besok lah, saya akan jelaskan apa itu tahun Basitoh, apa itu tahun Kabisat. Nah, ini kita belajar sedikit demi sedikit aja dulu. Kita tahu 2019 ini adalah tahun Basitoh. Maka untuk Februarinya, kalau Basitoh itu 28 hari karena dia Basitoh atau tahun biasa. Baru setelah itu sampai Maretnya ya. Maret tanggal berapa? Tanggal 11. Oh, berarti ini Maret saya kasih 11 hari karena dari yang ditanyakan adalah sampai tanggal 11, maka saya tambah 11 hari. Nah, ini totalnya berarti berapa? Totalnya berarti adalah 70 hari. Nah, seperti itu. Jadi ini secara sederhana jumlah hari itu bisa saja dihitung dari Januari ataupun mungkin dari bulan-bulan yang lainnya. Cara perhitungannya seperti ini gitu loh. Jumlah hari dihitung dari tanggal 1 Januari sampai 11 Maret. Cara jawabnya adalah seperti ini. Nah, maka nanti dari soal nomor 3 ini kita bisa membuat sebuah tabel yang namanya adalah tabel jalan bulan. Nah, tabel jalan bulan, ibarat saya akan buat sebuah tabel seperti ini ya. 1, 2, 3, 4 gini ya. 4 kali 9 4 kali 1 13 14 4 kali 14, kolomnya 14, row-nya 4. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini akan muncul yang namanya tabel jalan bulan Masehi ya. Nah, ini nanti logika berpikirnya mengapa tercipta yang namanya tabel jalan bulan Masehi ini seperti ini dari pertanyaan nomor 3 ini. Nah, seperti ini ya. Ini saya akan isi nama bulan. Kok besar banget ya. Ini saya turunkan 1 ya. Bulan Ayo. Ini saya turunkan semua aja deh. Oke. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, September, Oktober, November, November, Desember. Mungkin seperti ini.
Saya geser sedikit 1. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya jadikan 1 gini. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini umurnya, umur dari setiap bulan. Ya, umur dari setiap bulan. Januari umurnya adalah 31 hari. Umur ya, umur bulan. Ini saya jadikan 1 deh biar gampang. Nah, umur bulan. Ini nama bulan. Nah, gini ya. Januari 31 hari, Februari kadang-kadang 28, kadang-kadang 29. Tinggal tergantung dia basitoh atau kabisat. Kalau basitoh dia 28 hari, kalau kabisat dia 29. Maret ya. Maret 31. April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Kalian harus hafal ini ya. Jadi umur bulan itu harus hafal, bulan Masehi khususnya ini. Oke. Ya, seperti ini. Nah, di sini di bawah ini ada yang namanya jalan bulan. Nah, jalan bulan kalau di bawah ini. Nah, jalan bulan ini ada yang B, yaitu basitoh atau biasa, ada yang K, kabisat. Nah, nanti caranya seperti ini. Januari sampai akhir Januari itu pasti ada 31 hari. Kita tulis 31 hari. Ya. Baru setelah itu sampai Februari ditambahkan 31 ditambahkan dengan 28, ya kan? Karena Februari untuk yang basitoh itu 28. Berarti berapa hasilnya? 59. Otomatis yang kabisat pasti selisih 1 hari, 60. Nah, setelah itu Maret 59 ditambah dengan 31, hasilnya adalah 90. Otomatis yang bawah 91. Lalu selanjutnya 90 ditambah dengan 30, hasilnya 120. Bawahnya 121 pasti. Selisih 1. Kabisat sama basitoh itu cuma selisih 1 hari. 120 ditambah dengan 31. Jadi 151. Bawahnya pasti 152. 151 ditambah 30. 181. Bawahnya 182. 181 ditambah 31 ya. Ini ditambah atasnya sini 212. Bawahnya 213. Ini terus sampai Desember. Jadi 212 tambah 31 243. Bawahnya 244. Ya kan? 243 ditambah 30 273. Bawahnya 274. 273 ditambah 30 ini hasilnya adalah 304. Bawahnya 305. 304 ditambah 30 334 ya, bener. Bawahnya 335. 334 ditambah 31 365. Bawahnya 366. Maka sudah jadilah tabel jalan bulan Masehi. Nah, tabel jalan bulan Masehi ini buat apa, Pak? Buat mempermudah kalau ada soal setipe dengan nomor 3 ini. Contoh nih ya, kita
kalau tadi 1 Januari sampai 11 Maret itu berapa hari, maka kita harus hitung dari Januari di berapa hari, Februari berapa hari ditulis 28, baru Maret 11 hari. Tapi kalau kita sudah punya tabel jalan bulan, kita mudah. Caranya seperti ini. Ya. Ini kan yang kita 1 Januari sampai Maret ya. Berarti Maret 2019. Jadi Maret Basitoh ya. Maret Basitoh. Sebelum Maret itu apa? Sebelum Maret itu Februari. Nah, Februari yang Basitoh itu angkanya berapa? 59. Jadi Februari Basitoh 59, baru ditambah Maret berapa? Maret 11. Otomatis hasilnya totalnya 70 hari. Nah, itu menyingkat waktu gitu loh. Jadi dengan menggunakan tabel seperti ini, kalian bisa menyingkat waktu perhitungan ini. 31 ditambah 28 ditambah 11. Dengan cara tadi kita lihat bagian ininya. Maret, sebelum Maret itu Februari yang Basitoh 59 angkanya. Kita tulis Februari Basitoh 59 ditambah 11 70. Nah, contoh lagi ya. Nah, berapa jumlah hari mulai dari tanggal 1 Januari. Jadi ini harus dari tanggal 1 Januari, nggak boleh tanggal lainnya, harus dari awal tahun ini. Tabel ini berlaku untuk perhitungan yang selalu dimulai pada tanggal 1 Januari. Nah, gitu. Ini seperti ini contoh sampai tanggal 25 November. Nah, 1 Januari sampai 25 November tahun 2022. Nah, sekedar info, 2022 ini termasuk tahun biasa atau tahun Basitoh ya. Maka nanti bagaimana caranya? Kita tinggal lihat yang bagian ini saja. November 2022, November tahun Basitoh ya. November, sebelum November itu Oktober tahun Basitoh ya. Kita lihat angkanya adalah 304. Nah, jadi Oktober tahun Basitoh 304. Nah, 304 ini tinggal Novembernya berapa tadi? 11. Maka dijumlah totalnya adalah 315 hari. Jadi dari 1 Januari sampai 25 November November 11 ya. 25. Maaf. Ini Novembernya tanggalnya 25 ya. Ini kan 11 karena di sini saya menghitungnya 11 Maret ya. Kalau di sini 25 ya. Berarti 304 ditambah 25 329. Jadi 1 Januari sampai 25 November totalnya adalah 329 hari. Itu sama saja kamu ngitung seperti ini. Sama saja kamu menghitung seperti ini. Januari 31 ya. Jumlahnya 31, Februari jumlahnya 28 ya. Februari Basitoh ya ini. Karena di sini Basitoh. Terus Maret jumlahnya 31, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, Oktober baru November di total semua. Nah, ini sama saja kamu menghitung seperti ini, teman-teman. Ini 30 ya. 31 Januari 30, Juli 31, Agustus 31, September 30,
Oktober 31. Nah, November baru angka 25 karena tanggalnya 25 ya November. Nah, ini baru di total, pasti totalnya adalah 329. Nah, hari itu sama saja kamu ngitung seperti ini. Jadi angka ini bisa disingkat dengan menggunakan tabel ini gitu loh. Perhitungan yang panjang seperti ini bisa disingkat dengan menggunakan tabel yang namanya tabel jalan bulan Masehi. Nah, itu keuntungan kita belajar aritmatika, bisa membuat sebuah tabel. Salah satu tabel yang bisa kita buat adalah tabel jalan bulan Masehi ini. Ini nanti akan bermanfaat untuk untuk perhitungan konversi dan sebagainya, itu banyak manfaatnya nanti. Nah, itu ya. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya. Difahami, kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di grup. Insya Allah nanti kalau ada waktu luang saya akan memberikan penjelasan secara detail ya. Silahkan ditanyakan sepuas dan sepaham Anda. Silakan, mumpung kalian bisa bertanya. Kalau masih bingung silakan ditanyakan. Oke, gitu aja ya dari saya. Kita akhiri perkuliahan ini dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.